Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Bertemu kembali dengan Pak Hasan untuk pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 3. Materi kita pada pembelajaran kali ini adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji, tanggung jawab, dan tawadhu. Nah, untuk yang pertama ini adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab dan bagaimana? Simak penjelasan singkat dari Pak Hasan ya. Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan bersedia mau menerima akibat dari perbuatannya. Dari tugasnya itu tadi, kalau mungkin baik ya bertanggung jawab, kalau akibatnya jelek ya harus bertanggung jawab, salah harus mau mengakui, kemudian kalau salah tadi ya dibetulkan ya, diganti dengan hal-hal yang baik dan seperti itu ya, itu namanya tanggung jawab. Semuanya ya, sebagai seorang siswa ya harus punya tanggung jawab. Yaitu apa? Salah satunya adalah ada tugas yaitu belajar gitu ya. Harus sungguh-sungguh. Agama kita, agama Islam itu mengajarkan, mewajibkan kepada semua umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Mengapa? Kelak di hari kiamat, di hari akhir, ya, di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perbuatan kita. Sejak kecil ya, sejak kita sudah mukallaf, sampai nanti kita meninggal dunia, amal perbuatan kita di dunia itu tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau amal perbuatannya solih, ya, insya Allah akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Ya, seperti itu ya. Ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang perilaku tanggung jawab ini yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya itu tadi. Setiap manusia, maksudnya ya, setiap diri kita ini, pribadi kita ini adalah pemimpin. Menjadi pemimpin harus berani bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Itu ya maksudnya ya. Tidak harus jadi ketua kelas ya. Setiap siswa harus jadi pemimpin, mau tidak mau. Maksudnya apa? Nah, maksud dari hadis ini adalah satu, setiap manusia itu adalah pemimpin. Ya, bagi dirinya sendiri. Mau dia jadi ketua, jadi presiden ya, dia tetap bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Apalagi jadi presiden, dia bertanggung jawab atas rakyatnya, gitu ya. Jadi ketua kelas, dia bertanggung jawab atas warga kelasnya. Nah, yang kedua, setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Artinya apa ya? Setiap manusia ini nanti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, amal-amalnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bisa juga ya, di dunia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena berbuat kriminal misalnya ya, harus diadili. Nah itu
salah satu bentuk tanggung jawab. Harus mau, harus bersedia untuk bertanggung jawab karena dia sudah berbuat seperti itu. Nah, ini ada contoh perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, yaitu sholat, ya, mengaji, puasa. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, misalnya menjaga kesehatan, ya, makan yang halal, minum yang banyak, ya. Kemudian tekun belajar. Nah, ini tanggung jawab pada diri sendiri. Kalau kita belajar kan yang pintar ya kita, gitu ya. Bukan orang lain, bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, bukan ayah ibu. Yang pintar juga kalian sendiri. Ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, kita sebagai anak punya orang tua harus berbakti, hormat, taat, ya, bersikap santun. Kalau pergi ya harus pamit. Nah, itu. Ya. Artinya kita punya tanggung jawab pada orang tua kita. Kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan, alam, misalnya menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya, dan juga menjaga kelestariannya. Ya, tidak boleh merusak, membakar hutan, ya, macam-macam yang merusak itu tidak boleh. Ya. Nah, nanti tugasnya seperti ini ya, kalian mencintai saja selalu, sering atau kadang-kadang atau tidak pernah. Ini ya, satu. Aku membereskan tempat tidur sendiri dan seterusnya. Nanti silakan dibaca. Pasan kirimkan di WA nanti ya. Baik anak-anak, singkat saja ya tentang tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Pasan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.